المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على نية القبول وتمام كل شغل ومأمول وشلاخ شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالية لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا وجماعتنا جمع مسجد نور الإسلام أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه شهيد ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati wasyirri syari fi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah rahimakumullah, satu anugerah dari Allah hanya diberikan pada orang yang dicintai. Satu anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Idza aradallahu bi abdihi khairan, jika Allah itu cinta pada hambanya, yufaqihu fiddin, diberikan kemudahan oleh Allah untuk senang kumpul ngaji memperdalam ilmu Allah. Mudah-mudahan doa kita bisa istiqomah, barokahnya kita memakmurkan masjid dan ngaji bareng, mudah-mudahan kita husnul khotimah, keturunan kita, zuriyah kita soleh-solehah, orang tua kita, orang yang pernah berjasa pada kita, orang tua, mertua dan siapapun, mudah-mudahan dibahagiakan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah, lanjutan kemarin surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Nanti di rumah dibaca kembali, ditafsir. Kemarin tafsir Madhohi Ibnu Katsir. Sekarang saya membahas dalam tafsir Ibnul Mu'in. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, surat Al-A'raf 172. Sebelum mereview kembali, kemarin sempat kita bahas bahwa sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan nur cahaya Muhammad. Aku, kata Rasulullah, pertama cahaya diciptakan, tapi terakhir diutus sebagai nabi. Setelah itu Allah ciptakan roh Nabi Adam, kita semuanya. Saat itu ada transaksi antara kita dengan Allah. Maka transaksi itu, alastu birabbikum, hai calon manusia. Surat Al-A'raf 172.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihi wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum, terang saksi kita dengan Allah. Hai calon-calon manusia, kamu tak berikan kesempatan untuk sebagai khalifah ngelola bumi, hidup di dunia. Satu permintaanku, alastu bi rabbikum, apakah kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apakah kamu mengakui bahwa hanya aku yang wajib kamu sembah? Apakah kamu mau menjalankan amanah bahwa hidup itu hanya untuk aku, kata Allah. Kita jawab, alastu birabbikum, saya sanggup ya Allah. Ada multi tafsir. Orang yang saat itu ada dua kelompok yang tidak sanggup untuk menerima amanah itu di dalam surat Al-Ahzab. Ketika Allah memberikan amanah langit gak sanggup. Allah memberikan amanah ini kepada bumi gak sanggup, Al-Ahzab. Tapi kita manusia sanggup. Alastu birabbikum qalu bala, kami sanggup ya Allah, kami sanggup. Maka dalam tafsir ini, dalam tafsir Fidril Quran dikatakan, kesanggupan kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kesanggupan kita dianggap oleh Allah satu hutang, al-wa'du dainun, janji itu utang. Maka agama itu menurut tafsir di sini Ibnu Katsir fi Dilalil Quran ini diterangkan Sayyid Qutb, agama itu pada hakikatnya orang yang punya hutang. Hutang apa? Janji kita kepada Allah. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Kamu kan sudah janji dengan aku ketika di alam arwah. Janji apa? Kamu mengaku sebagai aku sebagai Tuhanmu. Kamu sanggup untuk menyembah aku. Kamu sanggup beribadah kepadaku. Itu yang ditanyakan oleh Allah. Maka Rasulullah itu ketika nyolati jenazah, siapa yang mau menanggung hutang ini? Aku ya Rasul, kata sahabat. Tapi dijawab oleh Nabi, yang paling berhak dibayar hutang itu fadainullahi ayyukudobi, hutang kita kepada Allah, hutang kita kepada Allah. Maka Imam Syafi'i di situ diterangkan sholat kita ada qadha dan macam-macam di situ. Ini balik karena banyak rintangan gangguan, maka Allah itu mengingatkan kepada kita. Dalam kitab ini sengaja kitab awal Nasyaihul Ibad, saya sengaja hadis qudsi yang pertama nomor halaman 3, Nasyaihul Ibad. Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi ala minhajat ala istiqdad li yaumil ma'at ta'rif Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqilani tahun 772 Hijriah. Buku ini dikarang 772 Hijriah. Karena banyaknya menurut Imam Al-Ghazali manusia itu lupa atas janji-janji mereka dengan Allah, maka diingatkan oleh Allah. Nanti ada kita namanya kitab Sirajut Thalibin. Sirajut Thalibin itu bagi mereka yang kepingin meraih doktor di Universitas Al-Azhar, itu tasawuf Imam Al-Ghazali yang terakhir Sirajut Thalibin, penyakit-penyakit yang bisa merusak, penyakit-penyakit yang bisa merusak perjanjian kita kepada Allah ada 14 faktor-faktor yang menghalangi tujuan kita untuk tidak ibadah, faktor-faktor yang menyebabkan kita itu lupa janji kita kepada Allah, faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita berangkat di masjid kok males, faktor yang menyebabkan ibadah kita itu dirusak ada 14 kata Al-Ghazali. Kapan-kapan kita bahas. Tapi dalam hadis ini supaya manusia itu tidak lupa pada tujuan. Tujuanmu itu hidup. Satu di dalam kitab ini adalah membayar janji, membayar hutang kita kepada Allah. Hidup adalah salah satu tujuan utama adalah kesempatan untuk membayar hutang kita kepada Allah. Ad-din agama. Tapi Profesor Harun Ar-Rasyid, ad-din itu alif lam dal, dalnya
di kasroh. Tapi menurut Profesor Harun Ar-Rasyid, ad-din itu dalnya di fathah, ad-dayinu. Agama itu padahal hakikatnya ad-dainu, hutang. Kita hidup ini hutang. Maka di sini diterangkan orang yang cerdas. Al-Qaisyu, siapa orang yang cerdas itu? Mereka hidup ini kesempatan untuk membayar hutang. Kesempatan untuk membayar hutang. Hutang bagaimana? Hutang yang transaksi kita kepada Allah. Maka diingatkan oleh ya ibadi yang lanjutannya kemarin, supaya kita itu ingat tujuan kita. Ya ibadi, kullukum ja'iun, kalian dilahirkan oleh ibumu di bumi ini memang sengaja tak beri dalam keadaan lapar. Ila man at'amtuhu, maka aku yang memberikan kalian makan. Kita tanpa minta, orang tua kita sudah menyiapkan makanan kita. Kita tanpa minta air susu ibu kita ini loh, dengan sekodar Allah ditakdirkan oleh Allah, saat-saat kita lahir itu sudah dikeluarkan air susunya oleh Allah tanpa kita minta. Luar biasa. Lagi lebih dulu rezeki Allah siapkan untuk kita sebelum kita lahir. Artinya apa? Pada saat kita belum lahir, kata Rasulullah di sini diterangkan hadis qudsi, maka rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah. Begitu kita lahir, air susu ibu pada saat kita belum lahir itu nggak keluar. Begitu kita lahir dengan seizin Allah, dikeluarkan oleh Allah, ilamat an abtumuhu, maka carilah kamu, mintalah kamu kepada aku masalah makan itu. Sebab apa? Rezeki itu dari aku. Di sini diterangkan berapa banyak gajinya besar. Terkadang ratusan juta dalam satu bulan, tapi rezekinya sedikit. Berapa banyak orang kerjanya yang ratusan juta, tapi rezekinya cuma 500.000, atau terkadang gak sampai 1 juta, gak sampai 500.000. Uangnya, gajinya terkadang 200 juta dalam satu bulan. Kepengen makan ini, dokter melarang, Pak, jangan kolesterol, Pak, makan nasi jagung tuh, Pak. Pak, jangan makan kada kikil, tapi dokter melarang, yang dimakan hanya nasi jagung, tahu tempe tok. Itu rezekinya segitu, nalar gitu, dia punya marsi loh. Tapi nalar gitu, dia hanya naik kursi roda tok. Fasilitas yang Allah berikan banyak, tapi rezekinya orang itu sedikit. Terkadang gajinya sedikit. Terkadang 3 juta, 2 juta dalam satu bulan, tapi rezekinya banyak. Ada orang yang kirim makanan kemanapun dia melangkah, Pak ikut mobil Mercy saya, Pak, gak usah beli pakaian, sudah dikirim. Kenapa? Rezeki dari Allah. Mintalah aku rezeki, bukan gaji kita itu adalah rezeki, bukan, tapi rezeki itu hanya mutlak milik Allah. Fat'imuni, maka kata Allah, mintalah aku rezeki. Maka di sini diterangkan berapa banyak harta yang Allah berikan kepada seseorang, tapi rezekinya sedikit. Maka di sini diterangkan fat'imuni, kalau aku rezeki. Jangan minta uang, jangan minta harta. Maka banyak orang yang sakit itu banyak karena kebanyakan harta, tapi sedikit yang bisa dimakan, lebih sakit. Di rumah ada istrinya yang cantik, tapi gak bisa kumpul, lebih sakit. Rumahnya banyak, mewah, tapi gak kerasan di rumah, seneng camping toh. Rumahnya full AC, aku alergi AC karena gak rezekinya ke sana. Coba lihat di jalan-jalan tuh ngalor gitu, uangnya banyak tapi celananya bolong, kayak enggak duit. Sholat di masjid tapi pakai kaos oblong, sengketa auratnya pakai rokok, ketok bokongi, batal sholatnya.
ngalor gitu dibuka aurate. Seakan-akan kau gak punya pakaian. Kenapa? Aku yang kasih rezeki kata Allah. Tapi hartamu banyak, rezekimu sedikit. Fat'am ibuni, maka carilah, mintalah kamu rezeki dari aku. Jangan minta harta, jangan minta kekayaan, tapi mintalah aku dari rezeki. Berapa banyak orang yang kelihatan menurut kita kasihan, anaknya banyak, sekolah banyak, yang kerja apa gak kelihatan kerjanya, tapi hatinya tenang. Karena rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Ini sebelum kita lahir di dunia ini, Allah sudah berpidato di alam arwah. Hai hambaku, kamu tak beri kesempatan untuk hidup di dunia, tapi jangan minta harta, jangan minta kekayaan, mintalah aku rezeki. Aku yang kasih kamu. Mintalah aku di sini, mintalah aku makan, sini. Ya ibadi kullukum ja'iun, kamu tak hidupkan di dunia dalam keadaan lapar. Illa man an'amtuhu, kecuali aku yang memberi makan pada kamu sekalian. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah aku makan. Bismillah, makan bukan rezeki. Karena apa? Berapa banyak makanan yang ada di depan kita, tapi kita gak boleh makan. Terkadang kita subhanallah, kemarin tuh saya pas tindak haji kumpul dengan orang yang ya memang haji tahun kemarin kan haji lansia ya, satu kamar orang-orang yang punya sakit stroke dan macam-macam, makanan enak itu gak mau makan karena gorengan. Oh, pulang haji saya tambah gemuk gitu. Karena coba aja makan enak gak mau makan. Mereka ke pasar, dibelikan istrinya bakso, dia gak mau makan bakso. Saya ada mau makan aja. Kenapa? Saya gak boleh makan gorengan, jatah dari sana. Saya gak boleh makan daging, ini gak boleh makan. Itu masalahnya. Fat'imuni, maka mintalah aku makan. Yang kita khawatirkan makanan itu banyak. Jangan jalan makan di rumah makan, ya, makan padang itu yang penuh dengan kolesterol tinggi ya, makan satu kikil dan macam-macam santan semuanya, kan nangis. Terkadang tradisi di masyarakat di jamaah tempat saya sebagai Pak Mutin, habis di kuburan macam talqin jak makan di rumah makan padang ya, selalu makan ke sana. Yang dimakan apa? Saya bagian kikil yang enak saya makan. Karena salah kita di dalam mentafsirkan makan itu, menganggap bahwa rezeki atau hasil kerja saya adalah milik kita. Fastat'imuni, kata Allah, maka mintalah aku makan. Ya ibadi. Selanjutnya, kullukum arin, kamu tak lahirkan dalam keadaan telanjang. Illa man kasaituhu, kecuali orang yang tak berikan pakaian. Allah yang berikan kita pakaian tuh, bukan kita. Allah yang memberikan kita pakaian itu Allah. Terkadang kita beli baju banyak tapi gak sempat pakai. Kita punya baju banyak di lemari itu, tapi yang kita pakai baju ini yang paling jelek semuanya. Karena apa? Allah tidak mengizinkan kita untuk pakaian yang bagus. Padahal pakaian kita rumah mewah, kita pakai juga pergi haji, pakai beli jubah. Tapi terkadang kapan kita pakai jubah itu? Terkadang baju kita banyak, setiap hari raya mesti nyari baju. Tapi Allah tidak mengizinkan kita untuk memberikan pakaian pada kita, maka yang kita pakai baju yang bolong-bolong toh. Kepada Masya Allah, maka mintalah aku, kata Allah, mintalah akfas taksuni aksukum, mintalah kamu kepadaku pakaian, maka aku akan memberikan kamu pakaian. Berapa banyak, katakan berapa banyak orang itu yang pakaiannya banyak, yang dipakai celana bolong, bajunya banyak, kaos ADE dipakai. Kita
Itu masalahnya ke sana. Kita sowan di hadapan Allah, menghadap Allah, pakaian-pakaiannya yang jelek. Sementara menghadap pejabat luar biasa. Kenapa? Allah tidak mengizinkan kita memakai rezeki berupa pakaian itu. Maka mintalah kita baca surat Al-A'raf. Khudhu zinatakum inda kulla masjid. Pakailah perhiasanmu setiap kamu masuk ke masjid. Setiap kamu, bukan pakaian. Artinya pakaian yang terbaik, pakaian yang terbaik pakailah ketika kamu berangkat ke masjid. Qurannya, maka aksyukum, kamu tak berikan pakaian. Yang kita khawatirkan nanti di akhirat kita gak dikasih Allah baju itu. Naudzubillah. Lanjut. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kamu itu 24 jam dalam satu hari. Siang kamu pergunakan antara ibadah dan lupa pada aku. Secara jujur masih banyak lupamu padaku. Secara jujur 24 jam jika kamu kalkulasi, itu masih lebih banyak kamu melupakan aku daripada kamu ingat padaku. Wa ana ahfiru dzunuba jami'ah. Sebelum kita minta, kata Allah, aku mengampuni dosamu. Tapi satu syarat. Fastaghfiruli aghfirkum. Bangunlah tengah malam. Loh, bangunlah tengah malam. Bangunlah tengah malam karena siangmu banyak kau pergunakan untuk melakukan menambah satu dosa. Hartamu bercampur dengan haram, penglihatanmu banyak mengandung satu dosa, hatimu di sini diterangkan banyak melupakan aku di siang hari. Maka di sini bangunlah tengah malam, kata Allah, bangunlah tengah malam, aghfirkum, dan mintalah ampun padaku. Wabil asharihum yastaghfirun, calon penghuni surga pada saat menjelang subuh membaca istighfar. Ingat di sana. Ya ibadi innakum, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya ibadi hambakum, law anna awwalakum, jika manusia pertama dari kalian Nabi Adam, wa akhirakum, dan manusia terakhir dari besok pada hari kiamat, wa insakum, dari kelompok manusia, wa jinnakum, dan jin-jin semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka tidak pernah melakukan dosa, ibadah terus, tidak pernah melakukan maksiat satu detik pun, mazata dzalika fil mulki syai'an, itu tidak menambah kehebatan keagunganku. Subhanallah. Jika manusia pertama dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, jika jin dari pertama sampai jin yang terakhir pada hari kiamat besok, satu detik saja gak pernah lupa aku, satu detik pun gak pernah melakukan dosa, apa kata Allah? Tidak akan menambah manfaat bagiku. Aku gak butuh ibadahmu, bahasa kita. Kamu sholat, kamu zakat, kamu zikir, kamu sujud, aku gak butuh itu. Subhanallah, tidak akan menambah kehebatanku. Kata Allah, jikalau sebaliknya mereka ingkar dosa maksiat kabeh, gak ada yang sujud padaku, gak ada yang zikir padaku dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari jin manusia pertama dan jin terakhir kumpul dalam satu tempat, maksiat kabeh, dosa kabeh, tidak akan mengurangi kehebatanku. Panjang lihat cerita Banul Jan. Banul Jan kumpul maksiat terus. Subhanallah, tidak akan, akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam gua besok pada hari kiamat akan dibongkar. Maka kata malaikat itu bertanya, hei malaikat, aku ciptakan manusia sebagai khalifah,
Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dima. Kenapa ya Allah kau ciptakan makhluk yang akan menambah kemaksiatan? Di situ bantu jan. Maka jika kita nggak sholat, itu pun tidak akan mengurangi kehebatan Allah. Jika kita sujud pun tidak akan menambah kehebatan Allah. Di situ diterangkan, mazadzalika fil mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insyakum wa jinnakum kanu afjara qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadalika mulki syai'an. Sesungguhnya tidak akan mengurangi kehebatanku. Artinya apa? Ibadah kita kembali pada kita, sujud kita kembali pada kita, maksiat dosa kita naudzubillah kembali kepada kita, tidak ngefek sama sekali di hadapan Allah, tidak ngefek sama sekali memberi dampak kepada Allah, karena kembali kepada kita masing-masing. Jamaah, mumpung kalau panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah, sisa hidup ini, ayo satu, minta kita makan rezeki kepada Allah, kita manfaatkan nangis kita kepada Allah. Ya Allah, aku butuh pakaian, ya Allah, aku butuh makan, ya Allah, berikan aku makan. Aku butuh pakaian, ya Allah, berikanlah pakaian, ya Allah, dunia akhirat. Ya Allah, aku butuh pengampunanmu tengah malam. Itu dari hadis Qudsi. Orang-orang yang hebat di sini, wajinnakum kamu fi syai'in wahidin fasyalu fa'dudu kulla faidin masaltu madaqasaladaka indi illa kama naqsul fit. Jika manusia dan jin kumpul jadi satu, semuanya minta, antara yang satu dan yang lain minta dalam saat yang bersamaan. Berapa triliun manusia, berapa triliun jin kumpul dalam satu tempat, beliau memohon, meminta kepadaku, semua tak kasih. Itu tidak mengurangi martabatku, kerajaanku, kata Allah. Maka sempatkanlah kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, ada yang perlu kita diskusikan? Monggo, ada pertanyaan? Monggo, Bah. Saya siap-siap, Bah. Monggo. Ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita noto iman kita, noto hati kita. Sebab kata Rasulullah, tidak akan bisa tersentuh dari api neraka jika dalam hati seseorang ada secuil debu iman. Iman di sini menanamkan pada kita yang kasih makan itu Allah. Ya, yang kasih makan, maka dibaca surat Al-Mulk. Amajibul multar. Jika orang itu berkumpul dalam satu tempat, kepingin kasih kamu makan semuanya, tapi jika Allah itu mencegah, tidak akan mampu bisa. Jika orang satu dunia ini kumpul dalam satu tempat, kepingin memberikan kamu nasi makanan, tapi Allah mencegah, dia tidak akan mampu untuk menghalangi keinginan Allah. Makanannya banyak, tapi Allah tidak mengizinkan untuk makan itu masuk dalam perutnya, tak bisa. Jika manusia itu menghalangi seseorang untuk memberikan makan kepada, dilarang, ojo dikasih makan si ini, ojo ditolong biar mampus mati. Jika Allah itu mengizinkan, subhanallah, maka di sini mintalah kita, tangan nangis kita, ya Allah, anak cucu kita, ya Allah, lebihkanlah pakannya, rezekinya, ya Allah, anak cucu kami, ya Allah, berikanlah. Ini yang ditangiskan oleh Sayyidina Ali. Aku itu miskin menurut kalian, hanya selembar kain yang melekat pada baju, tapi Allah kasih aku rezeki, Allah yang kasih aku makan, Allah yang kasih aku pakaian. Maka kata Rasulullah, sahabat datang, ya Rasul, berdoalah engkau kepada Allah, kami 3 hari tidak makan, ya Rasul, kami 3 hari 3 malam, istri saya tidak makan. Apa kata Rasulullah? Mintalah kepada Allah. Lihat,
Aku sudah 7 hari 7 malam tidak makan, tapi aku tidak terasa lapar. Pada Rasulullah itu lihat dalam sarungnya diganjel, perutnya diganjel batu. Tapi aku dikasih oleh Allah makan, aku nggak terasa lapar. Berapa banyak orang yang banyak makan, tapi masih terasa lapar, terasa lapar dan lapar terus. Sudah harba dereng. Bah saben amba dorong nak padahal sudah telung piring sampai geger karo ane sampai tambah dereng dorong nak bapakmu makmu gak kasih makan nak. Kenapa? Di situ yang kasih makan itu Allah Subhanahu wa taala. Satu, menanamkan akidah kita, menanamkan keimanan kita. Kita lahir dalam keadaan lapar, kita lahir tanpa baju. Makalah kata Allah, mintalah aku makanan, mintalah aku pakaian, maka aku akan kasih terkasih pada anak cucu kalian. Jamaah, sedang ada pertanyaan ya? Kita tutup. Dalam ini bermohon kepada Allah, mudah-mudahan yang rawuh di sini diberikan, dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilebihkan anugerahnya sampai anak cucu kita dilebihkan rezeki barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok kita kembali kepada Allah. Iman Islam itu selalu kita bawa. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli syu'lin wa ma'mulin wa shalah sya'in dhawira fi din wa tin jawahir wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya agak lupa, besok Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu besok itu salah satu di antaranya di dalam kitab Syamsul Ma'arif ya. Syamsul Ma'arif, agak lupa itu siapa. Dalam kitab kitab Ad-Dairobi Babu Ayatul Kursi. Di dalam kitab Minhajul Qawim saya baca 5 kitab itu. Fadilah malam Rebu terakhir bulan Syafar. Kata orang Jawa, Rebu Wekasan bagi, Rebu Wekasan. Ini yang punya, yang ada waktu, tolong diamalkan, diamalkan. Mumpung ada kesempatan, kita gak usah geger masalah hukumnya. Kalau memperdebatkan, ya datang ke rumahku, tak buka lo buku nih, tak buka lo hadisnya, ya. Itu riwayatnya dari Sayyidina Ali, Zainal Abidin, dan macam-macam ke sana sampai di bawah itu. Besok Rabu terakhir Allah nurunkan musibah bencana 1 tahun yang akan datang di program Ahli Mukasyafah, di situ diterangkan. Maka as'atul ayyam, paling berat-beratnya malam itu, paling berat-beratnya malam itu di bulan Syafar, Rabu terakhir di bulan Syafar. Maka disunnahkan untuk riyadhah, berdoa antara maghrib sampai isya. Istimewanya antara maghrib sampai isya kita. Nanti kalau yang masih memperdebatkan masalah hukum, ya telepon saya aja, tak bukakan bukunya, buku yang nggak ada harokatnya, masih banyak di situ. Artinya mumpung kita ada kesempatan, kita tinggalkan anak putu kulo panjenengan. Negara kita sekarang itu dalam kondisi terambang-ambingkan, maka supaya dijaga oleh Allah, dijaga, diberikan pemimpin-pemimpin kita yang amanah, yang jujur memimpin anak putu kulo panjenengan yang sulit untuk perdebatan luar biasa. Maka di situ dalam kitab itu diterangkan as'adul ayyam, seberat-beratnya malam karena program Allah 1 tahun ke depan, namanya Rebu Wekasan, baca Rebu Wekasan. Itu baca doa itu, insya Allah Selasa ketemu Selasa malam Rebu, Selasa malam Rebu. Jadi gak usah memperdebatkan masalah hukum, sing gak seneng yo gak semelu gitu saja ya. Atau apa, kalau masih
gak terima yo, datang ke rumahku saja. Tak buka no buku ini, ke sana aja. Dia mumpung ada kesempatan di masjid ini, di ngeman, kasihan yang sedekah, yang jariah di masjid ini, biar tambah seneng di kuburnya. Masjid ini dipakai untuk riyadhuan malam Rebu Bekasian besok. Mudah-mudahan kita diberikan Allah panjang umur, sehat, barokah, jika dipanggil husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أهشنا شريعا بإجد الله بخفي لطف الله بلطف إلا بجميل شدر الله. دخلت فيك نفل وتشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم بدوام ملك الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهجلين يا الله. حجبت نفسي بحجاب الله ومنعتها بآيات الله وبالآيات البينات وبحق من يحيي العظام ويرمم. جبريل أن يميني وإشرافيل من خلفي وميكائيل أن يساري وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمامي وأشرف في يدي من تكلمت إليه qadha hajati, hajat kami ya Allah. Selamatkanlah, lindungilah ya Allah warga sini ya Allah, dan jamaah Masjidul Islam ya Allah. Wa nuru Yusuf ala wajhi Abraham ibn Ibrahim haidum bi wa huwal musta'anu bi ala a'da'i la ilaha illallah al-kabirul muta'ala hawla wa la quwwata illa billahi al-alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashfil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.